Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kelima dari grup C, babak ketiga kualifikasi tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat pada tanggal 15 November 2024 mendatang. Pasukan Sintayong akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Harapannya tentu dukungan para supporter bisa memotivasi para pengawal Garuda untuk bermain maksimal saat menjamu Jepang. Apalagi saat timnas Indonesia memang membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa meraih tiket Piala Dunia 2026. Sejauh ini, timnas Indonesia berada di peringkat kelima di grup C dengan perolehan poin 3 poin. 3 poin itu hasil dari 3 bermain imbang dan 1 kekalahan. Sehingga timnas Indonesia belum pernah menang dan harapannya adalah terjadi saat memainkan 2 laga kandang di bulan November ini. Masalahnya, mengalahkan Jepang bukanlah perkara mudah. Sejauh ini Jepang memimpin grup C dengan perolehan poin 10 poin, hasil dari 3 kemenangan dan 1 bermain imbang. Padahal Jepang sudah melawan Arab Saudi dan Australia, namun mereka tetap terlepas dari kekalahan. Itu membuktikan betapa kuatnya timnas Jepang saat ini, dan karena memang menjadi hal yang sangat sulit untuk dicapai. Hasil seri mungkin terjadi target realistis yang bisa dicapai timnas Indonesia. Kabar baiknya, peluang Garuda untuk menahan Jepang cukup besar sebab timnas Indonesia kini sudah semakin kuat dengan hadirnya para pemain keturunan. Terbaru, Kevin Dijk dari FC Copenhagen telah resmi dinaturalisasi. Kini tinggal menunggu pemindahan federal dari KNVB Belanda ke PSSI. Harapannya tentu proses pemindahan federasi itu bisa cepat agar Kevin Dijk dapat dimainkan kontra melawan Jepang yang akan digelar akhir minggu depan. Aksi perdana Kevin Dijk bisa jauh lebih cepat dari yang diperkirakan oleh banyak pihak. Arya pun memastikan kini semua pihak tengah berusaha keras mewujudkan keinginan Kevin Dijk untuk bermain di laga saat melawan Jepang. Kevin Dijk baru saja mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia di Copenhagen, Denmark pada Jumat 8 November 2024 kemarin. Pemain FC Copenhagen itu mengambil sumpah bersama 2 pemain keturunan lainnya, Noah Leatomo dan Estala Loupati. Arya mengatakan proses naturalisasi kilat Kevin Dijk tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, termasuk dukungan penuh dari Presiden RI Prabowo Subianto. Dengan itu, Kevin berpeluang untuk membela timnas Indonesia secepatnya untuk melawan Jepang serta Arab Saudi. Laga terdekat timnas Indonesia adalah berhadapan dengan Jepang, dilanjutkan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat pada tanggal 15 bulan November 2024. Meski begitu, Kevin Dijk harus menjalani proses terakhir, yakni pemindahan federasi sebelum resmi bisa membela kuat Garuda. Arya mengatakan semua pihak sedang mengupayakan semua proses selesai sehingga
permainan berusia 28 tahun itu bisa membela timnas Indonesia. Semoga Kevin Dick bisa main nanti. Tidak ada halangan baik melawan Jepang maupun Arab Saudi. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui pelatih timnas Indonesia Sintayong menargetkan skuad Garuda bisa finish di 4 besar pada klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai akhir finish di urutan ketiga atau keempat, skuad Garuda akan melanjutkan perjalanannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada babak keempat. Namun para supporter seluruh tanah air juga berharap agar timnas Indonesia bisa masuk di urutan kedua di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan diikuti 6 tim. Keenam negara itu merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan keempat dari grup A, grup B, dan grup C. Kemudian tim-tim yang lolos di babak keempat akan dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup nantinya berisi 3 negara. Hanya juara grup yang berhak lolos Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish round up grup akan bertemu di babak playoff zona Asia. Peluang timnas Indonesia finish di 4 besar pun terbuka saat ini, sebab mereka yang kini menempati posisi kelima di klasemen hanya terpaut 2 angka dengan tim di urutan kedua hingga keempat, yakni Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Jika akhirnya lolos ke babak keempat, timnas Indonesia berpotensi dikepung negara Asia Barat. Salah satu negara Asia Barat yang berpotensi jika lawan timnas Indonesia jika lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Arab Saudi. Timnas Arab Saudi sendiri sejatinya segrup dengan timnas Indonesia di grup C babak ketiga ini. Kini Arab Saudi menduduki posisi ketiga di klasemen dengan perolehan poin 5 poin. Kiprah mereka di grup C tak terlalu apik. Arab Saudi yang diasuh Roberto Mancini mengawali perjalanan di grup C dengan ditahan imbang 1-1 oleh timnas Indonesia. Kemudian Arab Saudi menang 2-1 atas Cina dan kalah 0-2 dari Jepang hingga ditahan imbang Bahrain 0-0. Kini Arab Saudi pun ditangani pelatih baru yakni Harve Rannar. Meski tampil inkonsisten, mereka masih difavoritkan finish di 4 besar klasemen grup C.